Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Anda yang tengah menyaksikan program persembahan TVRI Sulawesi Tengah malam hari ini. Senang sekali saya Nita Aswin kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Publik, dan sebentar nanti juga kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami dalam dialog interaktif. Dan malam hari ini sudah ada topik yang akan kita bahas terkait dengan tahapan Pilkada Serentak 2020. Kita akan berbicara tentang persiapan pengadaan logistik pada pemilihan umum Provinsi Sulawesi Tengah yang kita tahu bersama akan dilaksanakan insya Allah 9 Desember 2020 setelah mengalami begitu banyak diskusi terkait dengan pandemi COVID-19 juga tentunya. Dan pemirsa, memang kalau boleh kami sampaikan bahwa kita tahu bersama KPU Pusat mengusulkan tambahan anggaran tentu terkait dengan pandemi COVID-19 ini sekitar 5 triliun, tentu anggaran yang tidak sedikit jumlahnya. Namun kalau kita kembali menilik ya atau flashback di pemilu 2019 lalu, di mana ada ratusan KPPS ya, petugas di tingkat bawah yang kemudian menjadi korban dari akibat kelelahan begitu. Itu sebelum COVID-19. Nah, bagaimana kemudian hari ini kita bicara soal pandemi COVID-19. Namun ini pasti sudah ada tindakan antisipatif tentunya dari penyelenggara pemilu atau pilkada serentak di 2020 ini. Kita akan bicara soal bagaimana KPU mempersiapkan tahapan demi tahapan di pilkada ini. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan narasumber yang akan berbincang bersama kita di Studio 1 TVRI malam hari ini. Hadir bersama kami malam hari ini Bapak Tanwir Lamaming, SSMA. Beliau merupakan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak Tanwir. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir ya. Sehat terus KPU berserta seluruh jajaran. Amin. Oke, baik. Juga hadir Pak Ruslan Hussein, SHMH, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, yang juga akan berbincang bersama kita seperti apa pengawasan terkait tahapan demi tahapan pilkada serentak di 2020 ini. Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga ya Pak Ruslan, ya, alhamdulillah beserta seluruh sehat. jajaran. Baik, saya ke Pak Tanwir, Ketua KPU. Pak Tanwir, ini selaku Ketua KPU, bagaimana kemudian KPU mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk salah satunya adalah pengadaan logistik, sementara waktu ini bisa dibilang semakin mepet begitu? Saya kira memang di KPU khususnya untuk logistik ini kan sebenarnya ada beberapa macam ya. Iya. Mungkin lebih spesifik kita kategorikan untuk kondisi sekarang di penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi ini memang ada dua kategori. Pertama tentu terkait dengan APD, ya, alat pelindung diri, ya, yang tadi saya kira dari awal sudah disinggung bahwa ada permintaan KPU untuk pembiayaan. Nah, yang dibiayai itu termasuk adalah APBD. Jadi APD ya, alat pelindung diri, dan ini sudah diadakan di beberapa tahapan sebelumnya. Ya. Mulai dari verifikasi faktual calon persorangan itu sudah kita adakan. Meskipun tidak semua juga dari 7 kabupaten dan 1 kota, tidak semua memiliki calon persorangan, tapi ada 4 kabupaten yang memiliki calon persorangan, dan pengadaan untuk APD ad hoc pada saat mereka melakukan interaksi atau melakukan pencermatan terhadap verifikasi faktual ini sudah diadakan. Nah, kemudian di tahapan pemutakhiran data pemilih yang juga sementara sekarang berjalan, tetapi untuk pemutakhiran sendiri itu sudah dilaksanakan, dan itu juga membutuhkan APD yang banyak ya, karena penyelenggara kita mulai dari tingkat PPS, PPK, kemudian yang lebih banyak lagi itu adalah petugas pemutakhiran data pemilih ya, PPDP, di mana basisnya adalah 1 TPS 1 PPDP. Nah, ini kemudian juga sudah dibekali dengan APD. Itu adalah tahapan-tahapan penyiapan logistik yang sudah kita laksanakan. Nah, penyiapan selanjutnya adalah untuk hari H. Ya. Tapi dari sekarang ini memang sudah dimulai, khususnya untuk pengadaan APD ya, alat pelindung diri, sebab nanti kurang lebih 13 item itu yang akan
dibiayai oleh APBN untuk memastikan bahwa seluruh TPS itu kelengkapan pencegahan protokol COVID itu ada semua. Sudah siap semua. Sudah siap semua, mulai dari masker, face shield, termogan, sarung tangan, ya, hand sanitizer, alat cuci tangan termasuk di TPS masing-masing, ya, ember seperti itu, tisu, ya, itu memang dari sekarang ini sudah disiapkan. Kemarin kami baru menyelesaikan memanggil teman-teman KPU Kabupaten Kota, khususnya sekretaris dan pengelola pengadaan barang dan jasa untuk melakukan konsolidasi terkait dengan jenis dan jumlah pengadaan masing-masing satker. Dan itu sementara sekarang sudah berjalan. Kemudian di lain sisi kami juga sudah harus menyiapkan kelengkapan alat TPS yang akan kita gunakan di 9 Desember nanti. Nah, itu juga beragam, ya, ada segel, ada kotak suara, ya, ada bilik suara, ada sampul, ada tinta, ya, ada kabel tis, surat suara. Ya, dan jadi sudah tidak menggunakan gembok hari ini, ya? Iya, kita menggunakan kabel tis, itu lebih praktis dia, kan. Karena baik. kalau memang itu bisa main gunting saja, kan. Kalau kemarin gembok itu kadang ada masalah di TPS hanya karena KPPS-nya atau ketua KPPS-nya lupa atau kemudian tiba-tiba tercecer. Itu juga memang menjadi viral begitu, iya, kemudian, ya, menjadi nyinyiran netizen, kardus bergembok itu. Iya, harus digergaji lagi, sehingga saya kira ini lebih praktis lagi. Kita menyiapkan kabel tis. Dan yang paling penting adalah surat suara. Iya. Surat suara juga ini sekarang ini kita sudah melakukan pengecekan spesimen pada semua wilayah pemilihan, khususnya untuk memastikan bahwa foto-foto pasangan calon yang nanti akan dimuat dalam surat suara itu sudah terpenuhi kriterianya. Nah, itu sementara dalam proses, dan kita berharap bahwa di November, ya, di minimal di bulan di minggu kedua, ketiga dan keempat di November, seluruh kelengkapan ini sudah ada di gudang logistik masing-masing KPU Kabupaten Kota. Jadi kalau kita bicara soal jenis logistik yang kemudian sudah disiapkan sampai hari ini oleh KPU, kalau kita bicara soal jenisnya, kemudian waktunya, ini untuk tiap jenis logistik itu sampai hari ini sudah apa yang kemudian disiapkan oleh KPU? Kalau kita, ya, sampai sejauh ini hanya baru menyiapkan administrasi pengadaan saja. Sebab ini kan ada 3 jenis model pengadaan. Yang satu itu tender konsolidasi, itu langsung ditangani oleh KPU RI, yang khususnya itu untuk alkes, misalnya masker, ya, hazmat, itu KPU RI yang melakukan tender konsolidasi. Kemudian ada juga tender yang dilakukan oleh UKPBJ kami di provinsi, itu itu juga ada barang-barang tertentu yang bisa dilakukan tender itu melalui UKPBJ provinsi. Selebihnya juga adalah pengadaan-pengadaan yang sifatnya langsung, itu langsung ditangani oleh masing-masing. Misalnya APK, BK begitu, ini kalau APK, BK itu logistik lain, itu logistik yang memang disiapkan di kampanye. Kalau APK, BK ini kami sudah sementara proses distribusi. Tadi ini masih ada yang masuk, dan itu sudah langsung kami distribusi ke masing-masing pasangan calon. Kalau APK, BK itu APK kan spanduk, baliho, umbul-umbul. Kalau BK-nya itu pamflet, leaflet, poster. Dan itu sudah sementara sudah hampir berjalan seminggu, ya, sebab teman-teman juga dengan Bawaslu kami sama-sama melakukan distribusi, teman-teman Bawaslu mengawasi. Oke, baik. Saya ke Pak Ruslan. Pak Ruslan, ini terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan perencanaan, kemudian hingga pengadaan oleh KPU. Ini bentuk pengawasan seperti apa yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu? Ya. Pertama tadi yang disebutkan oleh Pak Ketua KPU terkait dengan alat pelindung diri. Nah, kenapa ini penting? Sebagaimana kita ketahui bahwa Pilkada tahun 2020 ini dilaksanakan di masa pandemi. Bisa dilaksanakan, tapi kemudian penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam seluruh tahapan pemilihan kepala daerah. Nah, instrumennya tentu ada di peraturan Bawaslu, ada di peraturan KPU, dan instrumen teknis lainnya. Nah, karena dia sudah berwujud dalam bentuk peraturan, maka kemudian Bawaslu juga harus mengawasi bagaimana penerapannya.
oleh penyelenggara sendiri, jajaran Bawaslu sendiri, jajaran KPU, termasuk yang utama adalah kepada peserta pemilihan, misalnya dalam proses kampanye. Kalau dia melanggar gimana? Tentu ada teguran lisan, teguran tertulis, sampai pembubaran, dan ada sampai sanksi administrasi juga bisa diterapkan di sana. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan logistik. Nah, logistik ini baik yang alat peraga dan bahan kampanye tadi, termasuk nanti perlengkapan untuk pemungutan. Tentunya pengawas di sana dari aspek perencanaannya bagaimana, harus sesuai dengan jangan sampai lewat dari tahapan yang sudah ditentukan dari jadwal. Kemudian untuk pengadaannya ya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan juga nanti distribusinya. Jadi antara penyelenggaraan teknis dan juga pengawasan Bawaslu harus dilakukan secara langsung dan melekat sehingga bisa menjamin dalam proses itu sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau misalnya ada yang tidak sesuai, terlebih dahulu kami akan menyampaikan saran perbaikan. Ya, seperti itu prosesnya. Hingga kemudian ada misalnya rekomendasi untuk tindak lanjut. Jadi ini tingkatannya lebih lagi. Pertama saran dulu. Kalau kemudian saran tetap ini, maka rekomendasi secara tertulis kami sampaikan. Nah dalam proses perencanaan hingga pengadaan, kita belum bicara soal pendistribusian gitu ya, karena memang agak sulit begitu di proses ini. Dari proses perencanaan hingga pengadaan, Pak Ruslan, itu biasanya ada masalah yang ditemukan oleh Bawaslu, misalnya timingnya tidak tepat, keterlambatan dan lain sebagainya misalnya. Ya, alhamdulillah saat ini tidak ada, karena memang teman-teman KPU juga secara intens melaksanakan rapat koordinasi untuk kemudian tahapan-tahapan tersebut itu tepat waktu, tepat saran nanti dan juga tepat kualitas. Nah, sehingga sedini mungkin untuk aspek yang potensi tidak sesuai dengan tahapan itu sudah diantisipasi. Dengan di sana ada pelibatan pengawas juga dan juga dari peserta pemilihan untuk sama-sama mengetahui kalau ada masukan segera kita diskusikan, kalau ada masalah segera kita cari solusi bersamanya. Jadi Bawaslu bisa dibilang nanti juga akan turut mengawasi bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan di hari H begitu? Iya, seperti itu. Baik, saya ke Pak Tanwir. Pak Ketua KPU, ini penting untuk kita bicarakan juga hari ini mengenai kualitas dari logistik yang nanti akan kemudian disiapkan oleh KPU. Jangan terulang kembali peristiwa di tahun lalu begitu ya, banyak yang rusak hanya karena kena air begitu. Nah, kualitas di pilkada tahun ini gimana? Kualitasnya lebih ditingkatkan atau? Iya, kalau APK kita kan, kalau kita bicara APK ya, APK BK itu kan memang ada standar sudah. Ada standar misalnya harus kertas vinil, plastik, bahan-bahan vinil yang ramah lingkungan, 260 gram. Untuk misalnya untuk BK, misalnya HPS 80 gram. Saya kira kalau dari hasil yang sudah dibuat ya dari pemenang-pemenang tender ini sejauh ini juga memenuhi standar yang ada ya, bahwa nanti kemudian ada rusak atau kemudian ada yang robek, saya kira biasa saja. Dan itu memang sudah ada yang tahan angin ya, apalagi sekarang musim angin ini, baliho di mana-mana pada berterbangan, dan itu mungkin saya kira agak sulit juga sih kalau kita bilang bahwa PKBK ini tidak tahan terhadap lalu misalnya kualitas kertas suara, kemudian formulir. Iya, kalau yang lain-lain itu kan memang ada standar. Ada standar. Ya, ada standar minimal. Standar itu sama dengan standar yang dulu, misalnya kotak suara, ya bilik suara. Kita pasti menggunakan standar dulu, sebab standar dulu juga standar yang legislatif kemarin dengan Pilpres itu juga kan memiliki kekuatan yang bagus ya, yang relatif bagus lah. Sehingga mungkin untuk kita pada kali ini juga tetap menggunakan standar itu. Semuanya itu ada standarnya, jadi kita pasti melakukan standar, atau menyiapkan pengadaan ini mengacu pada standar yang sudah ditentukan. Pak Ketua, ini terkait dengan penyediaan APD, ini langsung dari KPU Pusat begitu ya, jadi di KPU Provinsi tidak kemudian mengurusi soal kelengkapan APD ini? Iya, kalau anggarannya itu masing-masing langsung ke Satker. Jadi ke KPU Kabupaten Kota, 13 Satker kita ini langsung dropping ke sana.
kebutuhannya, kemudian yang pertama yang saya tadi cerita mulai dari verifikasi sampai pada pemutahiran data itu masih masuk dalam kategori pengadaan bencana dalam masa apa istilahnya ya kondisi tertentu ya. Nah sekarang ini semenjak kemarin bulan Agustus, November, Oktober itu pengadaan tidak normal lagi, jadi tetap mengacu pada mekanisme dan peraturan. Jadi setiap tahapan pilkada, pengadaan APK juga mengikuti tahapan pilkada itu? Iya, kalau APK kan memang untuk kampanye saja. Tapi untuk APD kita, semua anggaran itu langsung ke KPU Kabupaten Kota. Tidak melalui lagi KPU Provinsi. Meskipun kemudian ada beberapa jenis pengadaan itu menggunakan unit layanan pengadaan barang dan jasa di provinsi, sebab tidak semua satker kami memiliki sertifikasi pengadaan. Jadi mereka menggunakan UKPPJ yang ada di provinsi. Seperti itu. Baik, ini kalau kita bicara soal TPS, ini kelengkapan nanti pada saat hari H, Pak Tanwir, ini terkait dengan jumlah TPS, kita tahu di pemilu kemarin itu ada maksimal 300 orang, ya, kalau saya tidak salah. Semoga tidak salah. Ini tahun ini ada di PKPU kalau saya tidak salah juga bahwa maksimal pemilih itu 500 tiap TPS. Artinya kalau kemudian kita kaitkan dengan kondisi pandemi saat ini, harusnya jumlah TPS ini bertambah. Tapi kalau kemudian maksimal 1 TPS atau per TPS 500 pemilih begitu, artinya ini akan berkurang jumlah TPS-nya, Pak. Iya, itu kan masing-masing tergantung pada aturan perundang-undangan yang ada ya. Kalau di legislatif memang undang-undang mensyaratkan bahwa TPS itu maksimal 300 per TPS. Sebab kenapa? Sebab banyak sekali surat suara yang mesti dicoblos, yang mesti dihitung, yang mesti disiapkan, sehingga dibatasi pada jumlah 300. Berbeda dengan undang-undang yang terkait dengan pemilihan atau pilkada, itu malah sebenarnya 800 ya untuk pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan wakil bupati maupun wali kota ya. Itu 800. Tapi karena suasana pandemi kemarin KPU RI, pemerintah dan DPR menyepakati bahwa di 800 itu kita turunkan menjadi 500 per TPS. Ya, memang ada pengurangan dari jumlah jika dibanding dengan TPS pada legislatif ya, dengan pemilihan sekarang. Tapi posisi sekarang kita ini kemarin setelah pasca penetapan DPS, ya, daftar pemilih sementara, itu 6.300 TPS seluruh Sulawesi Tengah. Tapi kemungkinan itu akan bertambah setelah pasca penetapan DPT nanti. Sebab bisa jadi kemudian setelah pemutahiran penetapan DPT ada TPS-TPS yang kemarin kita anggap bisa menampung 500, itu melebihi daya tampungnya, sehingga ditambah lagi TPS. Untuk tidak mencapai atau tidak melebihi 500 per TPS. Oke, jadi kemungkinan akan bertambah jumlah TPS. Iya, ada saya lihat dari data teman-teman yang sudah melaksanakan DPT, karena ini kan sekarang masih proses DPT kita ini. Insya Allah provinsi juga dalam waktu 1-2 hari ke depan akan melakukan penetapan rekapitulasi DPT seluruh kabupaten kota yang sudah melaksanakan. Ada kelihatan kecenderungan untuk penambahan TPS dari 6.300 yang kemarin kita sudah tetapkan di DPS. Oke, jadi kalau kita bicara soal tahapan pilkada hingga bulan Oktober ini, kita sudah masuk di tahapan apa? Iya, ini kan kampanye ya. Kampanye ini kan sampai 5 Desember ya. Pak, kita sudah sementara proses sekarang pemutahiran data pemilih. Pemutahiran data pemilih kita menuju ke DPT, daftar pemilih tetap. Pemutahiran data pemilih itu timingnya kapan? Harus rampung gitu? Tidak juga harus rampung. Maksudnya begini. Untuk DPT memang ada waktu tahapannya, tapi setelah DPT kan masih ada lagi, kalau misalnya masih ada banyak masukan, masih banyak ada temuan, namanya kemudian ada daftar pemilih tambahan. Hasil perbaikan. DPT HP, seperti itu ya. Karena pengalaman kemarin legislatif kita sampai dua kali melakukan perbaikan terhadap DPT yang kita tetapkan. Nah, sama juga dengan situasi sekarang. Ini kita tanggal 16 sampai 18, 16, 17, 18 kita akan melakukan pleno penetapan DPT, dan insya Allah kalau itu kemudian lancar-lancar, kita akan tetapkan DPT paling lambat tanggal 18 ya, 18.
Dan setelah itu jika ada masukan, jika ada perbaikan atau ada lagi masyarakat atau ada penduduk yang belum terdaftar tetapi memenuhi syarat, ya kita akan mencoba melihat kalau misalnya memang banyak jumlahnya, kita akan melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih yang sudah kita tetapkan. Oke, baik. Jadi prosesnya berjalan terus Mbak ini sampai pada hari nanti. Oke, kampanye juga pun sementara berjalan. Ya, kampanye, saya kira tahapan-tahapan lain pencalonan kan sudah selesai. Ya, sudah dengan selesai. masuknya kampanye ini sudah selesai. Sekarang yang bergerak ini adalah tadi yang sementara kita bicarakan logistik. Ya. Jadi sementara kan berproses juga dan itu juga nanti sampai di hari. Oke, baik. Saya ke Pak Ruslan. Pak Ruslan, di Bawaslu juga menyiapkan APD seperti yang dilakukan oleh KPU dan juga ada tahap-tahapannya, atau bagaimana kemudian menangani soal protokol kesehatan COVID ini? Ya, di Bawaslu sendiri dan jajarannya juga menyiapkan APD, termasuk pelaksanaan rapid test. Ini jajaran kami di Sulawesi Tengah ini di rapid. Pada saat kemarin akan turun pengawasan, penelitian dan pencocokan data pemilih. Nah, nanti lagi menjelang pemungutan suara akan direpit lagi semuanya. Nah, nanti jika kemudian dalam proses rapid test itu ada yang reaktif, tentunya dia harus diisolasi dulu, tidak melaksanakan tugasnya, sehingga pelaksanaan tugasnya itu akan dihandle oleh rekannya dan juga atasan langsungnya dari pengawas yang reaktif tadi. Ya. Jadi sudah dilakukan itu dalam beberapa waktu ini, gitu sudah. Ya? Dan penyiapan APD juga bertahap begitu untuk Bawaslu sendiri dan teman-teman di tingkatan bawah. Iya, seperti itu. Oke, baik. Dan pemirsa, kali ini kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0451 452 414. Malam hari ini kita berbicara tentang penyediaan atau persiapan pengadaan logistik pemilu kada serentak di 2020 9 Desember nanti. Gubernur, wakil gubernur dan juga bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0451 452 414. Sudah ada yang bergabung? Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bu. Iya, dengan Bapak siapa Bapak? Di mana? Pak Iksan di Tondo. Baik Pak Iksan, silakan. Ya, ini hanya sekedar saran dulu yang pertama. Kalau bisa di dalam penempatan TPS itu disesuaikan dengan alamat atau rumah terdekat pemilih. Karena sudah tradisi kita beberapa kali pemilihan itu diacak. Nah, sehingga biasa yang kasihan itu orang-orang tua, Pak. Nah, akhirnya cenderung mereka tidak mau lagi memilih karena TPS-nya terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Nah, jadi misalnya begini, alamat A itu TPS-nya itu bukan di A tapi di C atau di D. Sementara yang di C itu ke A. Nah, ini harus dibenahi kembali. Baik, ini kejadian Pak tahun lalu ya, Pak Iksan? Iya, betul. Baik. Itu nomor satu. Kemudian nomor kedua, saya ingin bertanya kepada Ketua Bawaslu. Apabila misalnya ada salah satu kandidat mengadakan pertemuan di salah satu rumah timnya, kemudian di situ mungkin dari kandidatnya menyiapkan logistik kepada para tim dan pendukungnya, apakah itu termasuk pelanggaran, Pak? Nah, jadi ini yang didatangi ini adalah rumah timnya, bukan di tempat umum. Baik. Ya, apakah itu termasuk pelanggaran? Oke, baik Pak Iksan di Tondo, terima kasih sudah bergabung. Langsung dijawab Pak Ruslan, silakan. Iya. Jadi metode kampanye dengan pertemuan tatap muka dan terbatas dari pertanyaan tadi. Kalau itu metode kampanyenya, pelaksanaan kampanye, pertama harus dipastikan dulu dia ada surat tanda terima pemberitahuan kampanye yang diterbitkan oleh kepolisian. Itu kalau itu tidak ada, maka kami akan sarankan untuk ditunda sampai ada STTP. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan yang disampaikan tadi, biaya politik. Nah, biaya politik ini diperbolehkan dengan standar-standar tertentu. Yang dilarang itu dalam proses kampanye adalah
politik uang yang merupakan pelanggaran hukum. Apa indikatornya? Memberikan janji, memberikan uang, atau memberikan barang kepada pemilih untuk pemilih menggunakan haknya dengan cara tertentu. Cara tertentu ini artinya memilih yang bersangkutan atau tidak memilih. Tentunya ini bisa berdimensi pidana. Kalau kemudian ini digerakkan oleh tim atau pihak pasangan calon. Jadi dalam konteks tadi itu adalah biaya politik itu sah dengan standar tertentu sesuai dengan penetapan dari KPU. Tapi kemudian yang dilarang adalah pelanggaran politik uang. Nah, politik uang ini pun indikatornya bagaimana membedakan terkait dengan perintah agama misalnya memberikan sumbangan, bantuan, infak dan sedekah. Dalam konteks ini membedakannya untuk pembuktiannya di Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang beranggotakan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan akan melihat diantaranya adalah apakah dalam proses penyaluran tersebut barang tadi itu ada unsur ajakan. Jadi ajakan ini kan berarti ada ucapan yang secara aktif, apakah ada videonya atau ada disaksikan oleh saksi, atau kemudian yang kedua adalah dalam penyalurannya lekat ada identitas peserta di sana, misalnya selebaran, stiker dan seterusnya. Jadi seperti itu Pak Iksan di Tondo. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, saya ke Pak Ketua KPU, ini terkait dengan daftar DPT dengan kemudian penempatan TPS begitu. Ini memang mekanismenya seperti apa kalau boleh dijelaskan Pak Tanwir? Iya, terkait dengan penataan TPS, sebenarnya memang kami tidak bisa istilahnya kami tidak menyatakan itu tidak ada, tapi itu memang kadang ada fakta ya. Kita menemukan kadang ada beberapa pemilih yang relatif dekat dari satu TPS, tapi kemudian tempat memilihnya bukan di TPS itu. Katakan bahwa dia di dusun A, ada 2 atau 3 TPS di dusun itu, kemudian harusnya karena rumahnya di dekat di TPS 1, harusnya di TPS 1, tapi kemudian faktanya dia di hari H, dia diberi pemberitahuan itu memilih di TPS 2 atau TPS 3. Memang kami sering menemukan masalah begini. Cuma kita juga sebenarnya berharap adanya feedback dari pemilih, ya, misalnya dengan melihat DPS, daftar pemilih sementara. Kan? Dari daftar pemilih sementara kan bisa kita ketahui kita ini TPS mana, atau mengecek langsung di portal KPU ya, lindungihakpilih.go.id, itu bisa juga kita langsung lihat di situ. Sebenarnya kita di TPS mana. Nah dari situ sebenarnya kita bisa juga memberikan masukan kepada PPS atau kepada PPK bahwa saya ini warga dusun ini tapi TPS saya di sini, kalau bisa saya harusnya TPS terdekat. Itu bisa diubah begitu? Bisa kita lakukan bisa kita lakukan perubahan ya. Yang penting memang TPS itu memang masih belum melebihi dari jumlah dari yang sudah ditentukan. Gitu ya. Nah, cuma kadang memang terkadang pengumuman DPS itu kadang lewat begitu saja ya, sehingga kita juga tidak memiliki waktu atau tidak bisa mengetahui semua apakah warga di satu dusun itu memang penempatan TPS-nya itu sudah sesuai. Jadi bisa langsung dilihat saja begitu di ya, portal harusnya di KPU DPS ya? itu bisa diberi saran kepada PPS, bisa sampaikan masukan kepada PPS-nya. Tetapi kemarin memang juga ini menjadi salah satu target kita pada penataan kembali TPS ya. Kita berharap mudah-mudahan pemilihan kali ini tidak lagi menimbulkan masalah seperti itu. Semoga membantu Pak Iksan, nanti juga bisa langsung dikomunikasikan begitu ya di tingkat di level TPS-nya nanti begitu. Dan pemirsa, kita akan masih berbincang bersama 2 orang narasumber kita di Studio 1 malam hari ini, namun usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.